Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ika Novita Liangti, Indah Pratiwi, dan Inggar Pratiwi akan menjelaskan tentang tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Good governance atau tata pemerintahan yang baik adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien. Good governance menyentuh 3 pihak, yaitu pihak pemerintah atau penyelenggara negara, pihak korporat atau dunia usaha, dan masyarakat sipil. Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Selanjutnya yaitu Good and Clean Governance. Good and Clean Governance adalah segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good and Clean Governance dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani atau yang di dalamnya terdapat sektor swasta saling terkait. Menurut UNDP atau United National Development Program, karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan good governance meliputi 1. Partisipasi, 2. Aturan hukum, 3. Transparansi, 4. Daya tanggap, 5. Berorientasi konsensus, 6. Berkeadilan, 7. Efektif dan efisien, 8. Akuntabilitas, 9. Visi strategis. Selanjutnya yaitu reformasi birokrasi. Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif dengan tujuan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi berarti perubahan cara berpikir yang meliputi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. B. Perubahan penguasa menjadi pelayan. C. Mendahulukan peranan dari wewenang. D. Tidak berpikir hasil produksi, tetapi hasil akhir. E. Perubahan manajemen kerja. F. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, melalui penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja yang berkualitas, efisien, efektif, dan kondusif, serta pelayanan yang prima. Faktor-faktor yang menjadi penghambat reformasi birokrasi. Yang pertama, penataan penguatan organisasi, penguatan fungsi pengawasan dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan dan kemandirian lembaga peradilan. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM aparatur, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas dalam pelayanan publik. Keempat, masyarakat madani yang kuat dan partisipasif. Visi reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang amanah atau terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Misi dari reformasi birokrasi ada 4, yaitu yang pertama,
membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set. Yang ketiga, mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Dan yang keempat, mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien. Tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggara negara yang profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan yang prima. Selanjutnya ada 3 sasaran reformasi birokrasi, yaitu yang pertama, terwujudnya birokrasi profesional, netral, dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang proporsional, fleksibel, efektif, dan efisien di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. Lalu yang ketiga, terwujudnya ketata-laksanaan pelayanan publik yang lebih cepat, tidak belibet, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Terdapat 10 prinsip reformasi birokrasi, yaitu yang pertama, outcomes oriented birokrasi, yang kedua terukur, yang ketiga efisien, yang keempat efektif, kelima realistik, keenam konsisten, ketujuh sinergi, kedelapan inovatif, kesembilan kepatuhan, dan yang ke-10 dimonitor. Program Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan korupsi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, diimplementasikan ke dalam 6 strategi nasional yang telah dirumuskan, yaitu yang pertama, melaksanakan upaya-upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum. Yang ketiga, melaksanakan upaya-upaya pencegahan. Yang keempat, melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil Tripikor. Yang kelima, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Dan yang terakhir, meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.